Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas Bahasa Indonesia 26. Di sini kami ingin menjelaskan tutorial aplikasi penelusuran referensi dan pengelolaan aplikasi Mendeley. Tujuan dan manfaat dari video tutorial ini yaitu mampu menemukan, menyimpan, dan mengelola referensi melalui aplikasi Mendeley untuk menghindari plagiarisme. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mencari sumber referensi yang kredibel. Pertama-tama, sebelum mencari sumber referensi, kita harus menentukan topik apa yang akan kita cari. Di sini saya akan menggunakan topik kelainan yang disebabkan oleh anak yang mengalami kekerasan. Pertama-tama, saya akan membuka salah satu website yang terpercaya, yaitu Google Cendekia atau bisa disebut dengan Google Scholar. Lalu kita ketikkan topik yang ingin kita cari. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Lalu kita klik cari. Nah, di sini akan muncul berbagai artikel yang memiliki keterkaitan dengan topik yang kita cari. Kita bisa mengurutkannya sesuai dengan tahun maupun relevansi. Namun saya menggunakan relevansi karena topik yang saya cari saat ini itu tidak begitu berhubungan dengan waktu. Lalu kita pilih topik yang sekiranya cocok bagi kita. Di sini saya akan menggunakan topik ini, yaitu The Relationship Between Child Abuse, Parental Default, and Lifetime Mental Disorders. Kita klik dan buka pada tab baru. Nah, di sini akan muncul artikel. Nah, sebelum mengecek artikel ini, kita harus mengetahui dulu apakah artikel ini memiliki DOI. Nah, di sini ada nomor DOI dari artikel ini, berarti artikel ini itu kredibel. Lalu setelah itu kita akan mencari kata kunci dari artikel ini. Di sini ada berbagai kata kunci dan kita bisa memilih beberapa kata kunci yang akan kita gunakan sebagai salah satu ide dasar untuk topik kita selanjutnya. Di sini saya akan menggunakan psychiatric disorder atau kelainan psikis. Lalu kita copy, salin, lalu kita buka Google Scholar lagi, lalu kita ketikkan sekiranya topik yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan psychiatric disorders in abused children atau yang bisa bahasa Indonesiakan sebagai kelainan psikis pada anak yang mengalami kekerasan. Lalu kita seperti cara yang tadi, kita bisa melihat topik yang sekiranya lebih sesuai dengan kita. Di sini saya akan menggunakan yang kedua ini, yaitu psychiatric disorder and characteristics of abuse. Lalu kita buka pada tab baru. Nah, setelah ini kita dapat langsung mencari daftar pustaka dari artikel ini tanpa lupa untuk mengecek DOI lagi. Kita cari. Nah, kita sampai pada daftar pustaka. Di sini kita dapat melihat berbagai referensi yang digunakan oleh artikel ini. Kita dapat memilih artikel mana yang kelihatannya sesuai dengan topik yang kita, lalu kita akhirnya mendapatkan referensinya. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mengelola referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelum itu, saya akan menunjukkan bagaimana Mendeley bisa menjadi sumber referensi yang kredibel. Nah, kita ketikkan Mendeley dan muncul search for articles ini, kita bisa cari menggunakan kata kunci yang ingin kita cari. Seperti contohnya ruang terbuka hijau. Setelah itu akan muncul berbagai referensi sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan, dan bisa kita pilih menurut tahun, tipe dokumen, ataupun jurnal, dan penulisnya. Selanjutnya, saya akan beralih kepada aplikasi Mendeley Desktop.
Di aplikasi ini nantinya kita akan mengelola sumber referensi yang telah kita punya. Kita bisa menambahkan referensi yang sudah kita punya menggunakan ini dengan bisa menambahkan file atau menambahkan folder yang sudah berisi artikel-artikel yang sudah kita kumpulkan ataupun menambahkannya secara manual. Saya akan menyontohkan bagaimana menambahkan file terlebih dahulu. Nah, setelah kita tambahkan file, kita cari di mana letak file yang kita letakkan. Misalnya seperti ini. Lalu kita pilih filenya, open, dan di sini akan tertera penulis, judul, tahun, dan ditulis di mana. Selanjutnya kita bisa juga membuat folder di dalam Mendeley ini. Kita buat folder, kita tulis nama yang kita mau, misalnya seperti ini. Di dalam folder ini kita bisa tambahkan folder yang sudah ada sebelumnya. Add folder. Ini kita pilih ini, folder ruang terbuka hijau. Kita klik OK, akan muncul langsung 3 jurnal dalam satu folder itu. Kita klik dan akan ada detail seperti ini. Nah, begitu kita ke all document, di sini sudah ada tambahan termasuk yang sudah ada di folder jurnal RTH ini. Nah, selanjutnya apabila kita misalnya ingin menambahkan file dalam jumlah banyak, tentu bisa. Kita tinggal blok ini, klik open, maka semua akan terunduh seperti ini. Dan kita juga bisa melihat jurnal ini melalui aplikasi Mendeley ini. Misalnya, kita klik ini. Nah, di sini bisa kita bisa lihat di sini. Nah, ini bisa ditutup ataupun mau langsung ke My Library, dan ini tetap masih bisa langsung dibuka. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan jurnal yang belum kita unduh dari internet. Seperti ini. Misalnya, kita buka Scholar. Kita cari ruang terbuka hijau. Nah, misalnya kita mau tahun 2020. Misalnya kita ke ini. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita bisa menambahkan yang lain. Kita select all semua. Kita tambahkan ke Mendeley. Apabila sudah termasukkan ke dalam Mendeley, kita bisa view library, maka akan diarahkan ke library kita di Mendeley versi internet ini. Nah, kita aktifkan sinkronisasi agar yang ada di internet ini dengan yang ada di aplikasi bisa tersinkronkan. Sebentar, ini juga kita sinkronkan. Nah, akan bertambah secara otomatis di sini. Kita menunggu.
Apabila kita merasa salah memasukkan atau ternyata itu tidak sesuai, kita juga bisa menghapusnya. Contoh, ini kita hapus, kita tinggal delete dokumen, dan dokumen itu akan terhapus. Nah, Mendeley ini juga bisa kita sambungkan dengan Microsoft Word. Caranya adalah dengan kita mengklik Tools, dan kita install Microsoft Word plugin. Nah, diklik muncul tampilan seperti ini, lalu kita OK. Nah, lalu kita ke ini, Microsoft Word, dan di Microsoft Word akan ada Mendeley seperti ini. Nah, untuk ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya kita mengambil referensi dari Google Scholar. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana mengambil referensi dari Mendeley tersebut. Kita ke sini. Nah, apabila ada ini, kita buka. Bisa langsung add to library. Kita masukkan ke dalam library. Langsung masuk di sini. Seperti itu. Dan kita langsung sinkronkan di sini. Akan masuk seperti ini. Sekarang apabila ingin menambahkan jurnal secara manual atau menambahkan referensi secara manual, kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Kita klik ini, kita bisa memilihnya, bisa buku, jurnal artikel, majalah, ataupun koran. Kita bisa memasukkan judulnya, masukkan penulisnya, masukkan jurnalnya, masukkan tahun, halaman, abstrak, kata kunci, atau link, dan bisa kita masukkan filenya juga secara manual. Nah, seperti itu. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan. Langkah yang pertama, buka Microsoft Word. Kemudian, klik menu References dan terdapat Insert Citation. Klik Insert Citation, kemudian go to Mendeley. Nah, nantinya akan muncul tampilan sebagai berikut. Di sini kita bisa menambahkan jurnal dengan klik Add, kemudian Add Files. Kemudian pilih jurnal yang nantinya akan kita gunakan. Nantinya, jurnal tersebut akan muncul di library Mendeley kita. Dan terdapat info mengenai jurnal tersebut seperti abstrak, tahun jurnal, pengarang, dan sebagainya. Setelah itu, kita bisa kembali lagi ke Microsoft Word. Kemudian, tulis kutipan. Lalu, klik References dan Insert Citation. Nah, kemudian tuliskan kata kunci dari kutipan jurnal tersebut. Nantinya akan muncul nama jurnal. Lalu, klik jurnal. Nantinya secara otomatis akan muncul sumber kutipan. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan penulisan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Di sini, saya sudah memiliki bacaan yang sebelumnya sudah saya kutip menggunakan aplikasi Mendeley. Jika sumber sudah dikutip menggunakan aplikasi Mendeley, maka daftar pustaka dapat dibuat secara otomatis. Caranya, di bagian Reference, klik Insert Bibliography, dan kemudian untuk merapikannya, kita bisa menggunakan Justify. Sekian video tutorial aplikasi penelusuran referensi dan pengelolaan aplikasi Mendeley dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.